Ini slide-nya udah muncul? Sudah, Bu. Oke, suara jelas ya? Suara saya jelas ini? Jelas, Bu. Oke, nah ini tampilan di Lindo. Mau diketik title contoh soal, silakan. Tidak juga nggak apa-apa. Langsung maksimumkan. Max, ya diketik ya, apa fungsi tujuannya. ST, enter ke bawah. Kendalanya semuanya diketik, baru ketik N. Oke, nanti ini. Kalau mau diselesaikan, klik solve sama solve. Nanti dia muncul. Perlu nggak range sensitivity analysis? Kalau perlu jawab yes, kalau nggak perlu jawabnya no. Nah, kalau kita klik yes, tampilannya akan seperti ini. Slide-nya berubah nggak? Ada hasil olahan sensitivity. Berubah, Bu. Oke, hasil olahannya Ya. ini hasilnya. Nah, saran saya biar kamu bisa paham di rumah, slide ini kan udah ada di e-learning. Di-download, dicobalah di Lindo. Harus dicoba. Kalau cuma ditengok saja nggak bisa. Coba diketik. Nanti habis ini saya buat buka Lindonya, kita sama-sama ketik. Jadi ini hasilnya. Yang di atas ini namanya solusi. Kalau ini namanya hasil analisis sensitivitas. Berapa solusi optimalnya? 27. Ditemukan pada iterasi keberapa? 3. Kenapa? Ketika saya mengerjakan pakai metode simplex manual, mungkin saya dapatnya nggak 3, bisa 2, bisa 1, ya beda-beda. Kita nggak tahu, yang jelas Lindo itu prosesor yang bekerja dalamnya itu simplex. Jadi mungkin pas pengambilan baris kunci, kolom kunci, dia itu beda. Kemungkinan seperti itu. Yang jelas pasti fungsi tujuannya akan sama kalau kita benar ngitungnya. Nah, kalau mau dapat jawaban aja, solusi optimal saja, cukup klik report solution. Dapatnya ini. Tidak ada analisis sensitivitas di bawahnya. Kalau mau hasil analisis sensitivitas saja, kliknya reports range. Nih. Nah, kalau mau lihat tabel nih, kayak simplex tuh kan punya tabel optimal. Nah, kliknya gini, reports tableau. Jadi nanti dia ada dapat tabel seperti ini. Dia bentuknya tidak cantik, jangan dibayangkan seperti simplex yang tabelnya seperti kita garis manual, enggak. Tapi dia sama aja sih, kelihatan kok berapa baris, berapa kolomnya. Ini tabel optimal. Bagaimana kalau saya mau lihat iterasi 1, 2, yang di tengah-tengah, Bu? Nggak bisa. Kita hanya bisa lihat iterasi yang terakhir. Sama seperti kalkulator ngitung, kamu ngitung perkalian 15 kali 500. Kamu pencet 15 kali 500, ditekan, keluar kan hasilnya 7.500 misalnya. Nggak ada susun ke bawah seperti matematik gini kan. Sorry, gitu kan, nggak ada tahapannya. Di kalkulator nggak bisa lihat, ini juga seperti itu. Yang dilihat hanya final solution-nya. Nih, ya, solve-nya kalau munculnya seperti ini. Sudah diketik, mau di-save, nanti mau dilihat lagi, seperti Word, klik aja file save. Nanti ekstensinya TXT. Kalau Word kan dia doc gitu. Kalau di Lindo TXT. Mau dicetak, hasil programnya file print. Ini ada menu solve. Menu solve itu menampilkan hasil secara lengkap, banyak pilihannya. Kalau kita klik solve, dia akan menampilkan hasil optimasi dari data pada papan editor secara lengkap. Jadi nanti ada nilai dual price itu ada di pelajaran mata kuliah Prolin juga, nanti dilihat. Jadi dia lihat nilai peubah keputusan atau variabel keputusannya. Terus kalau report solution, itu kadang-kadang jawabannya tidak optimal iterasinya. Jadi kalau yang mau pas optimal itu solve. Bagaimana kalau klik solve, kemudian compile model? Untuk apa? Compile itu cuma untuk mengecek apakah yang kita ketik, formula yang kita ketik itu sudah benar atau belum. Kalau salah, dia nanti ada kasih tahu tuh errornya di kode di baris keberapa. Kalau kita salah ketik, itu compile. Ini pivot ya, solve pivot, bukan pivot. Solve pivot. Jadi dia akan menampilkan nilai select. Jadi lihat lagi, apa itu variabel select, excess, surplus gitu ya. Kalau solve debug, mempersempit permasalahan serta mencari pada bagian mana yang mengakibatkan solusinya tidak optimal. Nah, kalau report juga banyak beberapa pilihan. Yang pertama report solution, mendapatkan solusi optimal dari permasalahan program linear. Report range, berarti mau liatin hasil analisis sensitivitas.
dia ada allowable increase, ada allowable increase dengan allowable decrease. Berapa banyak boleh diturunkan, berapa banyak boleh dinaikkan. Ada namanya report parametric. Untuk apa? Mengubah dan menampilkan hasil pada baris kendala tertentu saja. Maunya pakai mau report baris berapa, nanti tinggal dipilih. Kalau report statistik, dia pakai laporan kecil. Nanti ada lihat statistiknya berapa. Report per use, menampilkan sebagian dari model. Picture, nah picture jangan bayangin gambar ya. Dia hanya menampilkan display model yang fungsi tujuan yang kendala tadi, tapi ditampilkan dalam bentuk matriks. Report basis picture, ya kan, menampilkan teks format, disajikan dalam urutan baris kolom. Ini bisa membaca semua sih sebenarnya. Report table yang tadi, table akhir simplex saja. Report formulation, modelnya nanti kelihatan modelnya. Tadi kan habis ngetik, lupa nih mau lihat modelnya apa, silakan diketik report formulation. Report show, oh ini kolomnya salah. Report show column untuk menampilkan koefisien peubah. Oke, ini materi minggu lalu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tadi sampai sinilah saya tuh baru sadar nggak ada yang jawab pertanyaan saya. Ada pertanyaan kah? Belum, Bu. Itu bisa dibaca ya sebenarnya ya kan? Masih bisa kamu baca-baca. Sekarang apakah PowerPoint-nya sudah muncul lagi yang baru? Sudah, Bu. Oke, ini materi hari ini. Yang tadi itu baru materi minggu lalu. Oke, nanti yang pertemuan minggu ke lalu saya isi aja daftar hadirnya. Saya anggap hadir semua ya, karena kami kan yang nggak masuk. Oke, saya lanjut ya. Biar pas jadi selesainya. Jadi nanti kasihan yang belakangnya. Kalau saya mundur, nanti minggu depan seandainya libur, nah kurang lagi pertemuannya. Oke, yang hari ini pertemuan kedua harusnya kita bahas tentang sama model Prolin, kasusnya maksimum minimum, analisis sensitivitas sama model transportasi. Nanti baru saya buka Lindonya ya. Nah ini aplikasi komputer tuh program Lindo. Pemecahan Prolin itu menggunakan Lindo, dia perlu kayak tadi saya bilang perlu sintak penulisan model. Jadi pertama ketik model program linear dengan benar. Kemudian klik icon solver untuk mendapatkan pemecahannya. Mau dapat solusi, klik icon solver. Maka akan muncul konfirmasi dialog analisis sensitivitas. Tadi tanya kan, mau analisis sensitivitas atau tidak? Klik OK, kalau enggak klik No. Kemudian aktifkan solver report mau jika kita ingin melihat pemecahan program linearnya. Nah, ini ada contoh. Ada mode program linear, maksimumkan Z-nya 8x1 tambah 6x2. Ini ada beberapa variabel, ya kan, ada slack, ada surplus. Kalau 0 dia nggak akan masalah, cukup sampai sini oke. Nah, ini kendalanya. Ya, yang 00 nggak masalah, yang bawah kendala non negatif. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih nama S1, S2 nih? Disebut variabel apa? Variabel slack, Bu. Oke, sip, slack ya. Nanti lihat kapan slack, kapan surplus. Jadi kalau di Lindo tidak dimasukkan ya namanya slack surplus enggak. Kita cuma butuh model awal. Slack surplus itu cuma diperlukan kalau kita mau mengerjakan secara simplex. Oke, next. Nah, ini ketik di Lindo, ini lebih jelas nih. Jadi penulisan model pada Lindo, kliknya kan nggak kenal maksimum kan, nggak kenal maximize. Ketik max, Z sama dengan nggak perlu diketik. Max 8x tambah 6y, subject to, nah ini kendalanya diketik. Kalau kecil sama dengan, ketiknya itu tanda kurang dari sama tanda sama dengan nih, kurang dari sama dengan. Nanti kalau lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan. Kendalanya ada dua nih, sudah selesai, klik N. Pakai klik icon ini boleh, kayak kita apa? Kayak ada tanda panah gitu, panahan, icon solver. Kalau nggak klik solve gitu. Nah ini solve report. Nah namanya solve report nanti ditampilinnya semua. Nah ditampilin semua hasilnya. Dia bilang gini, ini hasilnya nih yang tadi kita ketik. LP optimum found at step 2, artinya 2 iterasi. Objective function value 132. Bukan ribu ya, ini titik ya. Titik 00, jadi Z-nya 132.
variabelnya, nilai X-nya 12, nilai Y-nya 6. X dan Y itulah namanya nilai variabel keputusan, decision variable. Nah, ini nggak usah lah nilai dualnya. Itu ya cara bacanya. Nah, sekarang kalau contohnya seperti ini. Ada contoh model, Z sama dengan 40X1 tambah 50X2. Ini kendalanya. Nah, gimana sih kita mau ngerjakannya pakai Lindo? Nah, saya buka Lindo deh. Saya kliknya pakai Lindo. Nah, ini juga ada nih. Ini modelnya ya. Nanti kita coba. Yang ini juga, saya ambil contoh-contoh di Prolin. Nah, kemarin kalau belajar program linear, ini kan contoh kasus nyata. Formulasikan model program linearnya. Saya nggak akan ngajar bagaimana cara modelkan lagi di pertemuan ini. Kita mau kerjaan pakai software. Nah, ini ya. Nah, ini ada saya sengaja masukin. Yang lupa, kayak mana sih modelin? Nah, itu bacalah di sini. Nah, ini modelnya. Yang di bawah ini. Nah, kalau sudah ada berapa kendala tuh? 5. Kalau 5 kendala, kerjain pakai Simplex. Udah banyak, nggak beres-beres. Nah, ini ya. Nah, diketik pakai Lingo. Max, subject to. Ketik ST boleh, subject to boleh. Oh, ini perlu buat ya, 2 kurung, 3 kurung. Nggak usah, nggak apa-apa. Kalau saya coret aja nih. Oke, ini N. Di run dapat nilai X1 25, X2 105, X3 150. Nilai Z-nya 4275. Kebayang kalau Simplex udah berapa iterasi, belum salah OBE, nah gitu ya. Nah, ini nilainya, output Lindonya. Yang di atas Z-nya 4275, X1-nya 28, jadi yang dilihat di tempat value ya. X1 25, X2 105, X3 150. Nah, ada model lagi seperti ini. Kalau dari tadi ceritanya max terus, nah ini min. Nah, kalau di Prolin saya udah bilang, saya pernah ngajarin kenapa min tuh tandanya besar, kenapa kenapa max tandanya kurang dari sama dengan tuh ada semua. Di recall kembali ya. Nah, ini kalau diketik pakai Lindo, nah ini ya, ini ceritanya saya nggak baca-baca gini lah, ini dual kan. Nah, nih klik Lindonya. Nih diklik Lindo. Dapat kan? 24. X1-nya 0, X2-nya 8. Ini kasusnya min ya. Udah nilai Z yang paling minimnya 24. 0 sama 8. Kalau dua variabel, kita ngerjainnya pakai grafik bisa, pakai Simplex bisa. Kalau lebih dari dua variabel, grafik nggak bisa lagi. Simplex. Simplex juga terbatas. Jumlah variabel yang dikit masih oke. Kalau banyak udah kewalahan. Apalagi variabel banyak, kendala banyak. Nah, seperti ini. Model-modelnya ya, saya masukkan di sini. Ini banyak. Nanti silakan dicoba semuanya. Nah, semua saya buat di sini. Ada yang sama dengan. Kalau tadi ceritanya kecil sama dengan, besar sama dengan. Kalau ini sama dengan saja nih. Kita akan coba semua. Nah, ini. Saya masukin semua model-model. Kamu cari di Google aja banyak kok. Ini ngambil-ngambil aja sih dari buku program linear. Biar lebih familiar kerjanya pakai Lindo. Nah ya, silahkan nanti dicoba. Lindo yang saya share tadi bisa di-download kah? Saya mau Lindonya cuma sebentar aja sih sebenarnya. Paling banyak itu mau di Linggo. Jadi makanya 2 pertemuan ini Lindo sudah cukup. Kamu udah belajar di Prolin rata-rata. Takutnya nanti yang dari kelas lain belum sempat belajarnya. Kalau udah ya udah syukur sama aja, tinggal review aja ini. Minggu depan saya banyak ke Linggo sudah. Nah ini kalau soal kasus ya, nih modelkan sendiri. Nah ini kan ceritanya. Nah modelnya berarti buat sendiri modelnya. Pakai Lindo. Ini soal kasus lagi. Nah ini modelnya nih. Nah, dari tadi cuma XY, ini kok ada, tadi cuma X1, X2, X3. Kok ini ada X11, X12? Ketik aja, ada masalah dia. X11, X2, semuanya tinggal diketik. Nah, kayak gini ya ketiknya. Min 8X11, 4X12. Oh, ketiknya nggak ada, dia nggak kenal seperti Word ya. Kalau Word kan gini, ini satu-satunya di lower index. Kalau ini ketik aja, bisa sebelah ya. Gitu ya.
Nah, seterusnya. Dia baca kok X11, X12. Yang online pakai laptop, coba sambilan lah download yang saya kasih tadi. Nah, ini dapat nilai Z-nya. Nah, ini variabelnya kan kelihatan nih. Nilai X11-nya 56, X12-nya 0, X13-nya 0, X21-nya 0, seterusnya. Oke, saya buka ya Lindonya. Yang sudah punya silakan dibuka, harusnya sudah punya semua, saya udah kasih kan. Bentar ya, saya buka file Lindonya dulu. Bisa nggak? Berhasil nggak? Kalau yang kesulit, harusnya selama ini yang itu di-share di WA group, bisa, harusnya. Kalau nggak bisa, besok saya ada di kampus. Mau bawa filenya silahkan. Seperti ini, screen saya muncul nggak? Tolong direspon dong, muncul nggak? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Ibu ngajarnya nggak lama-lama ya, sudah tahu ya yang pernah kuliah dengan Ibu. Yang penting saya sudah plot, pertemuan ini bahas apa, pertemuan depan bahas apa, udah materi, nggak ada diskusi, nggak ada pertanyaan, saya cukupkan aja gitu ya. Kita kuliahnya udah siang, saya yakin ngantuk kamu, apalagi kamu sambil guling. Nah, ini nanti kalau diklik ada tulisan nggak? Please enter your Lindo password below. Ada, Bu. Ada, Nah, Bu. nggak usah ya, ini udah di-crack. Udah di-crack, jadi oke aja, jadi dia muncul. Nah, Bu, expire-nya 15 Februari 2023, tidak masalah. Nanti lewat Februari dia berubah lagi juga. Udah aman ini, nggak usah dibayar lagi. Nah, sekarang saya mau ketik kalau bentuknya, ini ya contoh kasusnya. Tulisan saya keluar nggak? Keluar, Bu. Nah, ini soalnya tadi yang di slide-slide itu. Nah, gitu ya. Ini kan modelnya. Sekarang kita ketik di Lindo. Kita ketik di Lindo, max ya. Jadi MAX, max 2X1 ditambah 3X2. Subject to, saya tergantung ya, mau ketik XT boleh, mau ketik subject to boleh, selera. 5X1 ditambah 6X2 kecil sama dengan 60. Kelihatan enggak ini di screen kalian? Kelihatan, Bu. Nah, ketik 16, X1 kecil sama dengan 10, X2 kecil sama dengan 6. Nah, kadang penyakit kita ya, ngetik saya pun juga salah. Kadang kita X1 ketik X, nanti dia tahu errornya. Nanti aja dulu, enter. Selesai nih, kendalanya 4, ketik N. Besar apa kecil? Nggak usah, nggak masalah. Klik solve, 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 solve. Nah, ada muncul kan? Do range sensitivity analysis. No aja dulu. Nggak perlu. Yang mana solusinya? Tab yang ini, tab Windows yang ini di minimize dulu. Dia singitannya di belakang. Muncul nggak LP optimum found? Ada? Ada, Bu. Nah, itu ya. Jadi ini nilai Z. Ini nilai Z 27, nilai X1-nya 6, nilai X2-nya 5. Oke? Ibu kecepatan enggak? Kecepatan ngomong ya. Paham yang ini? Paham, Bu. Saya balik lagi nih. Seandainya saya close ya. Ini close. Kalau kita udah selesai tanda silang itu ya, kamu paham lah close. Saya balik lagi ini di bawah nih. Buka. Tadi tuh saya bilang gini, saya ketiknya kan kebut misalnya. X2 kecil sama dengan 6. Saya ketik X saja. 2-nya ketinggalan, enggak terpencet. Coba kita lihat solve, solve. Bisa memang. Kamu lihat ya, no kan, close. Lihat solusinya. Aneh, lihat lah ya. Z-nya 27.
X1-nya 6, X2-nya 5, ada X di sini. Apakah ada variabel keputusan X di sini? Nggak ada kan? Dari model tulisan tangan saya yang biru ini, variabel keputusannya hanya X1, X2. Harusnya nilai X1, X2. Benar nggak? Ada X, berarti kita harus agak curiga ya. Kok ada muncul X? Balik lagi ke model. Tadi salahnya di mana? Gitu ya. Ada beberapa yang memang dia nggak bisa run, langsung dibilangnya error. Kalau ini masih lucky, bisa di-run. Jadi jangan happy udah bisa di-run. Cek dulu. Orang variabel keputusannya cuma X1, X2. Nggak bisa X, ya kan? Nggak ada X kan, buat apa? Ini masih mending X-nya 0. Dia tidak mempengaruhi nilai X1, X2. Karena modelnya simple. Kalau model deskripsi kamu kan yang banyak gitu, takutnya harusnya X1-nya 6, nanti tertulis ini X1-nya 15. Nanti dia mempengaruhi, itu hati-hati. Itu aja sih. Nah, saya close. Nah, ini gitu ya. Mau saya save nih, nanti kan besok-besok mau dilihat lagi, klik aja file, save as. Oke, simpanlah di mana? Kayak biasa, sama kayak Word kamu ngetik. Oke, mau buka tampilan baru, file new, jadi tempat yang baru lagi. Gitu, paham? Kita coba lagi model yang kedua. Dicoba ya, kalau tidak coba pasti nggak bisa. Marks, saya ganti, ada model yang baru lagi. Max 8X, dari slide itulah ya, ditambah 6Y. Subject to-nya 4X ditambah 2Y kecil sama dengan 60. 2X ditambah 4Y kecil sama dengan 48. Sudah di end, di solve. Kalau saya klik yes lah sekali. Di close, ini di minimize, muncul di belakang nih. Nilai Z 132, nilai X 12, nilai Y 6. Dan ini analisis sensitivitasnya. Oke? Pahamkah? Ada pertanyaan yang ini? Saya mau ketik yang baru lagi nih, saya close. Saya coba yang minimize ya sekarang, jangan max terus. Oke, saya hapus. Saya minimize, ketik aja min. 6X1 ditambah 3X2. Subject to 2X1 ditambah 4X2 besar sama dengan 16. 4X1 ditambah 3X2 besar sama dengan 24. N. Nah, sebentar. Di screen ada Lindo solver status nggak? Ada, Bu. Oke, saya jelasin ini ya. Ini penting juga, saya lupa. Di sini ada optimizer status. Jadi statusnya optimal. Oh, berarti kita dapat nih solusi yang nilainya optimal. Iterasinya 1. Dia cuma butuh satu iterasi untuk mendapatkan solusi optimal. Invisibility, kalau statusnya optimal, invisibility-nya harus 0. Namanya tidak ada yang invisible, tidak layak. Objektif, nilai fungsi tujuannya 24. Kok base IP NA tuh not available? Ini kan soal prolin ya, program linear, bukan soal integer programming. Jadi nggak ada tuh integer programmingnya. Ada IP bound nggak? Integer programming bound, batasan integer programming not available. Ada branches nggak? Ada branch and bound not available juga. Nggak ada pencabangan. Sudah ngambil integer programming kah? Siapa yang sudah ngambil? Saya sudah, Bu. Yang lain ada? Sudah, Bu. Nah, ada kan saya ngajari branch and bound. Kalau IP dan mungkin dosen yang lain, saya dengan Bu Fitri, jadi pasti sudah belajar branch and bound kan?
Ini kan tentang prolin, jadi makanya dia buat NA, not available. Terus elapsed time-nya 0. Apa sih arti elapsed time? Itu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan model. Jadi sebenarnya tergantung laptop masing-masing. Ada kadang 1 detik. 1 detik tuh gimana, cuman tek gitu aja kan nggak masalah. Tergantung prosesor sih. Ada, Bu, punya saya di laptop saya 03, di saya 01, di Ibu 0, nggak masalah sih. Tergantung laptop masing-masing aja. Yang jadi masalah itu kalau objektif saya 24, kamu 20 dengan model yang sama. Nah, itu masalah, ada yang salah. Saya yang salah ketik atau kamu yang salah ketik, gitu aja. Nah, kita close. Sekarang lihat solusi di belakangnya. Nah, ini ya. Z-nya 24, X1-nya 0, X2-nya 8. Nah, itu aja. Sampai sini ada pertanyaan kah? Latihan yang slide-slide saya yang banyak itu silakan dicoba. Kalau kendalanya sama dengan saja, ya tulis aja sama dengan. Nggak perlu kecil sama dengan, nggak perlu lebih besar sama dengan. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada yang masih bingung cara buka Lindo-nya? Yang bingung saya ulang. Nanti kalau ada soal, kita kuis sudah mulai ya, ada Lindo, ada Linggo. Tidak bisa lagi kamu minta tolong teman kamu, tolong runkan. Ya, itulah jawaban kamu di situ. Kamu nggak bisa running, gimana jawabnya? Nanti ujiannya pasti open book. Pastilah kamu bisa browsing karena kamu perlu laptop kamu. Nggak bisa Lindo itu dibuka di kalkulator, nggak tahu kalau ada yang nge-crack-nya bisa. Jadi butuh laptop. Jadi di-run di laptop. Yang nggak punya laptop pinjam aja dengan temannya dulu. Modal untuk ngerjainnya. Saya nggak ada ngajarin kerja-kerja manual lagi nggak. Namanya komputasi. Oke, ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Yang lain ada pertanyaan kah? Ada yang perlu diulang? Belum, Bu. Karena minggu depan saya udah mau Belum, ke Bu. Linggo. Saya mau ke Linggo ya, jadi saya nggak ngulang-ngulang Lindo lagi. Jadi dicoba aja Lindonya tadi, model-modelnya. Saya kasih soal yang simple-simple tadi baru ya, berapa kendala. Skripsi itu yang banyak banget. Tujuan ngambil ini, mata kuliah ini bantu kamu untuk dapatkan ide di skripsi, ngerjain model-model skripsi kamu, nah gitulah. Ingat ya, saya selalu bilang dari awal-awal ini mata kuliah pilihan, kamu masih ada kesempatan untuk KPRS, apa sih sekarang namanya sih, KPSM ya. Silahkan kalau merasa oh susah, berepot, jadi silahkan drop. Ini pilihan, kayak kamu pilih makanan lah. Pilihlah yang enak, yang menguntungkan buat kamu. Kalau jadi beban, lebih baik nggak usah. Beda dengan mata kuliah wajib. Wajib mau nggak mau harus diambil. Kalau ini kan nggak. Jadi kesannya inilah pertemuannya, materinya inilah, pikirkanlah mau lanjut laju, nggak lanjut buang, di drop. Ibu senang kalau drop dikit mahasiswanya.